Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egi Cassandra, NIM 2112230080. Saya dari kelompok 2 akan membahas tentang bab 11, yaitu masalah kependudukan dan ketenagakerjaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah pertumbuhan penduduk di negara yang sedang berkembang. Pertumbuhan penduduk yang tinggi di negara berkembang dapat menimbulkan masalah. Beberapa masalah yang dapat muncul akibat hal tersebut adalah meningkatnya jumlah angkatan kerja yang menyebabkan persaingan dalam memperoleh pekerjaannya semakin tinggi. Hal ini juga mendorong tingginya angka ketimpangan. Masalah penduduk yang dimaksudkan di sini adalah masalah pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat tinggi di negara yang sedang berkembang. Pertumbuhan penduduk ini akan menimbulkan berbagai masalah dan hambatan bagi upaya-upaya pembangunan yang dilakukan karena pertumbuhan penduduk yang tinggi tersebut akan menyebabkan cepatnya laju pertambahan jumlah angkatan kerja, sedangkan kemampuan di negara yang sedang berkembang dalam menciptakan kesempatan kerja sangatlah terbatas. Di sisi lain, pertumbuhan penduduk, kualitas sumber daya SDM-nya yang rendah dan sempitnya kesempatan kerja merupakan akar permasalahan kemiskinan. Ada 3 faktor demografi yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk, yaitu 1. Fertilitas atau kelahiran. Fertilitas atau kelahiran merupakan salah satu faktor penambahan jumlah penduduk di samping migrasi. Apabila angka fertilitas lebih besar daripada angka mortalitas, maka pertumbuhan penduduk menjadi positif, maka otomatis jumlah penduduk akan lebih banyak. Yang kedua, ada faktor mortalitas atau kematian. Faktor mortalitas adalah ukuran kematian rata-rata dari penduduk dalam suatu daerah atau wilayah tertentu. Dan yang terakhir ada migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan melewati batas negara atau batas daerah administrasinya dalam suatu negara dengan tujuan untuk menetap. Contohnya penduduk Indonesia yang pergi ke Timur Tengah untuk bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia atau TKI. Migrasi penduduk dibagi menjadi 2, yaitu 1. Migrasi penduduk permanen adalah perpindahan penduduk dari daerah asalnya menuju daerah tujuan dan berniat untuk menetap di daerah tersebut. Yang kedua, migrasi penduduk non-permanen, yaitu perpindahan penduduk dari daerah asal menuju daerah tujuan dari tidak mempunyai niat untuk menetap di daerah tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada kesempatan materi pada kali ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmi Juwita, NIM 2112230073. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur umur dan penyebaran penduduk. Masalah kependudukan yang dihadapi NSB dewasa ini jauh lebih rumit dibandingkan dengan pada masa sebelum Perang Dunia Kedua. Tingkat pertumbuhan penduduk yang terlalu tinggi secara langsung telah menimbulkan masalah bagi NSB dalam upaya mereka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Tingkat pertumbuhan penduduk yang semakin cepat di NSB menyebabkan proporsi penduduk yang belum dewasa menjadi bertambah tinggi, dan jumlah anggota keluarga juga relatif bertambah besar. Dewasa ini di negara-negara maju, jumlah penduduk yang berumur di bawah 15 tahun adalah sebesar 25-30% dari keseluruhan penduduk mereka. Sedangkan di NSB, proporsi tersebut antara 40-45%. Keadaan tersebut diramalkan akan tetap terjadi sampai akhir abad 21 ini. Keadaan sebaliknya terdapat pada golongan penduduk yang produktif, yaitu penduduk yang berumur antara 15-64 tahun. Kebijakan pendudukan dan program pembangunan sosial dan ekonomi yang dilaksanakan Indonesia selama 3 dekade yang lalu
pada tahun 1970 sampai 2000 telah berhasil menurunkan angka kelahiran dan kematian, sehingga mampu menghambat laju pertumbuhan penduduk dari 2,3% pada periode 1971 sampai 1980 jadi 1,4% per tahun pada periode 1990 sampai 2000. Meskipun demikian, jumlah penduduk Indonesia masih akan terus bertambah. Daerah yang berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk menghadapi tantangan baru di mana peningkatan yang pesat dari proporsi penduduk usia kerja akan berdampak pada tuntutan perluasan dan kesempatan kerja. Di samping itu, telah terjadi pergeseran permintaan tenaga kerja dengan penguasaan teknologi dan matematika yang mampu berkomunikasi serta mempunyai daya saing tinggi di era globalisasi. Saat ini, setiap tahunnya terjadi kelahiran sekitar 4,5 juta bayi. Bayi-bayi ini akan berkembang dan mempunyai kebutuhan yang berbeda sesuai dengan peningkatan usianya. Sementara itu, jika dilihat dari struktur umur, maka dapat dikatakan bahwa Indonesia mempunyai penduduk dengan struktur umur muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya tentang masalah resiko dan beban tanggungan. Defisit, resiko ketergantungan atau rasio beban tergangguan. Dependency ratio adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non-produktif, penduduk usia di bawah 15 tahun dan penduduk di atas 65 tahun dengan banyaknya penduduk usia produktif, penduduk usia 15 sampai 64 tahun. Rasio beban tanggungan. Dependency ratio merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi keadaan ekonomi di suatu daerah, apakah tergolong maju atau berkembang. Semakin tinggi dependency ratio, maka semakin tidak sejahtera suatu wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Meluta, NIM 2112230053. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori transisi kependudukan. Teori transisi kependudukan atau demographic transformation berusaha untuk menjelaskan 3 tahapan perkembangan kependudukan berdasarkan pengalaman dari negara-negara maju. Phase inilah yang dikenal sebagai satu tahap teori tradisi kependudukan. Tahap kedua mulai terjadinya pada saat terjadinya modernisasi atau perbaikan kesehatan masyarakat, pendapatan yang lebih tinggi, kualitas makanan yang lebih baik, yang pada akhirnya penyebabnya penurunan tingkat kematian dan secara perlahan menaikkan tingkat tahap hidup dari yang semula di bawah 40 menjadi lebih dari 60 tahun. Tahap ketiga terjadi pada saat kekuatan-kekuatan yang pengaruh modernisasi dan pembangunan menyebabkan tingkat kelahiran menurun seimbang dengan tingkat kematian, sehingga sebelum awal abad ke-19, tahap ke-1, tingkat kelahiran sekitar 35/1000 penduduk, sedangkan tingkat kematian berfluktuasi sekitar 3/1000 penduduk. Pada tahap kedua awal dari transisi kependudukan di Eropa, berat
dimulai sekitar tahun 1825 yang ditandai dengan menurunnya tingkat kematian sebagai hasil dari perbaikan keadaan ekonomi dan perkembangan pengendalian penyakit dan kematian melalui teknologi pengobatan dan kesehatan modern. Penurunan tingkat kelahiran tahap ketiga sebenarnya tidak dimulai pada abad ke-19 tetapi beberapa dekade setelah pertumbuhan ekonomi modern terjadi dan lama setelah penurunan tingkat kematian terjadi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustia Ponika Putri, NIM 2112230086. Baiklah, saya akan menjelaskan materi bab 11 tentang migrasi dan pembangunan. Migrasi dan pembangunan. Migrasi juga dianggap sebagai suatu proses yang dapat menghilangkan ketidakseimbangan struktural antara desa kota dengan dua cara. Cara pertama dari sisi penawaran. Dari sisi penawaran, migrasi internal yang tidak profesional akan menaikkan tingkat pertumbuhan dengan adanya pertumbuhan penduduk perkotaan karena proporsi dari penduduk usia muda yang berpendidikan cukup baik mendominasi arus migrasi ini. Yang kedua, dari sisi permintaan, penciptaan lapangan kerja di perkotaan relatif lebih sulit daripada penciptaan lapangan kerja di pedesaan karena sektor industri cenderung membutuhkan sumber daya komplementer atau misalnya modal dan mesin-mesin. Proses migrasi dan karakteristik para migran. Migrasi merupakan perpindahan penduduk dari suatu daerah tertentu ke daerah lainnya. Secara umum, karakteristik para migran dapat dibedakan ke dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama karakteristik demografis, yang kedua karakteristik pendidikan, yang ketiga karakteristik ekonomi. Teori Lewis dan kritik terhadapnya. Dalam model Lewis ini, perekonomian dibagi menjadi 2 sektor. Sektor pertama, sektor tradisional atau pertanian yang subsisten, yang ditandai oleh produktivitas tenaga kerja yang sangat rendah atau bahkan nol. Sedangkan yang kedua, sektor modern atau industri perkotaan, di mana tenaga kerja dari sektor subsisten berpindah secara perlahan. Baiklah, itulah materi tentang masalah migrasi dan pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Andi Saputra dari kelompok 1 akan meneruskan materi dari teman saya Gustia Ponika Putri. Baiklah, saya akan menjelaskan sekilas tentang migrasi penduduk Indonesia. Migrasi penduduk merupakan bagian dari proses pembangunan secara keseluruhan. Migrasi telah menjadi penyebab dan penerima dampak dari perubahan keseluruhan dalam struktur ekonomi dan sosial suatu daerah. Oleh karena itu, tidak tepat bagi kita jika hanya menilai dampak negatif dari migrasi kedua tersebut. Pembangunan yang ada, tempat perhitungan dampak positif yang mungkin ditimbulnya. Pembangunan ekonomi memang akan selalu mendorong terjadinya migrasi dan perpindahan penduduk. Penduduk akan berpindah menuju tempat yang menjanjikan, yang lebih berkembang secara ekonomi dibanding tempat asalnya. Migrasi penduduk dan kebijakan ekonomi makro. 1. Secara makroekonomi, makro yang dijalankan antara tahun 1967 sampai 1980 cenderung bersifat Jawa sentris. Di mana pada saat itu kombinasi antara kebijakan substitusi impor dan investasi asing di sektor manufaktur di Indonesia telah memicu terjadinya
polarisasi ekonomi yang terpusat di beberapa kota sentral di Pulau Jawa. 2. Sementara itu, program transmigrasi yang secara besar-besaran diterapkan pemerintah Orde Baru selama dekade 1980-an hingga terjadi mempengaruhi pola transmigrasi adalah salah satunya bagian dari imigrasi. 3. Pada dekade 1980, pemerintah memiliki minat yang cukup besar untuk mengembangkan kawasan Timur Indonesia (KTI). Investasi pemerintah di kawasan ini telah mencapai dari 26% pada tahun 1993 menjadi 27,6% dari total investasi pemerintah seluruhnya pada tahun 1998. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.